Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas teks artikel. Ada yang tahu apa itu artikel? Jika kamu hobi membaca, apalagi tulisan-tulisan non-fiksi, pasti kamu enggak asing lagi dengan istilah artikel. Kamu bisa menemukan tulisan artikel pada rubrik khusus di majalah, koran, atau artikel ilmiah yang bisa kamu temukan di Google Scholar, Scopus, dan lain-lain. Beberapa contoh artikel yang sering dipublikasikan melalui berbagai media diantaranya adalah perihal hasil penelitian, informasi sejarah, argumentasi tentang isu tertentu, petualangan seseorang, dan lain-lain. Kalau kita melihat konteks saat pandemi ini, banyak sekali artikel-artikel yang memuat tentang COVID-19. Teman-teman bisa mengecek dan membacanya sendiri ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan artikel? Di sini ada pengertian artikel. Pengertian artikel menurut Sumandria, artikel adalah suatu karya tulis lepas yang isinya berupa opini tentang masalah yang sifatnya aktual dan biasanya kontroversial, dengan tujuan menghibur, memberitahu, mempengaruhi, dan meyakini pembaca. Sementara menurut KBBI, pengertian artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat secara lengkap, seperti esai pada majalah atau laporan surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan artikel opini yaitu tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Artikel opini termasuk ke dalam kategori teks eksposisi yang berisi argumen seseorang yang dimuat di surat kabar. Dapat kita simpulkan bahwa artikel itu sendiri yaitu penyampaian gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Kemudian ada ciri-ciri artikel. Di sini ada 5. Yang pertama, pada umumnya artikel dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Yang kedua, isi yang disampaikan dalam sebuah artikel didasari oleh fakta, bukan fiksi atau mitos yang kebenarannya masih diragukan. Yang ketiga, artikel bersifat informatif dan faktual, mengungkapkan informasi berdasarkan suatu penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, sebuah artikel menggunakan bahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif tentunya. Terakhir, metode penulisan artikel dibuat sistematis sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Kemudian, setelah ciri-ciri artikel, di sini ada jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel dibagi menjadi 4. Yang pertama ada artikel praktis, yaitu artikel yang mengutamakan keterampilan daripada pengembangan pengetahuannya. Nah, yang kedua ada artikel ringan, membahas masalah yang ringan dan tidak butuh pemahaman yang mendalam. Yang ketiga ada artikel opini. Artikel opini membahas suatu permasalahan secara mendalam. Jadi penulis harus sudah ahli di bidangnya atau profesional. Yang keempat ada artikel analisis ahli. Bisa disebut juga sebagai artikel ilmiah. Artikel ini lebih berat dari artikel lainnya. Contohnya seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya. Nah, kemudian ada struktur artikel. Struktur artikel dibagi menjadi 3. Di antaranya ada tesis, argumentasi, pernyataan ulang. Yang pertama ada tesis, yaitu tesis merupakan pernyataan pendapat berisi masalah atau isu yang sedang dibicarakan. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi harus memuat data dan fakta.
Argumentasi harus konstruktif agar pesan yang disampaikan bisa terserap baik oleh pembaca. Yang ketiga ada pernyataan ulang, yaitu penegasan ulang yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Nah, berikut adalah salah satu contoh artikel yang berjudul "Bunga pertama mekar di angkasa luar" beserta strukturnya. Teman-teman bisa perhatikan dengan seksama, itu merupakan contoh artikel beserta strukturnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, untuk umpan balik dari video pembelajaran ini, saya mempunyai pertanyaan untuk kalian jawab. Segera cek Google Classroom kalian ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf, selalu semangat belajar. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.